dulur, saudara semuanya yang ada di sosmed channel apapun Anda, jangan lupa setelah nonton ini untuk di subscribe dan juga like untuk channel MTS Nurul Islam Gresik. Jangan lupa ya, like, komen, dan bikin bahagia semua. Makasih. Saya akan menyampaikan bagaimana Setigi itu berawal. Di Setigi sebenarnya munculnya itu dari ketika saya diamanati menjadi kepala desa, karena itu masuk bagian dari visi misi. Jadi ya kebetulan saat itu akhir 2017, jadi tepatnya tanggal 12 Desember 2017 saya dilantik sebagai kepala desa. Nah, di sana menjadi tanggung jawab buat saya, karena biar bagaimanapun itu janji saya kepada para pemilih, sehingga dalam program 100 hari kita sudah maraton untuk membenahi, karena saat itu kebetulan bicara bagaimana kondisi Sekapuk saat itu. Untuk IDM-nya posisi desa tertinggal, karena Sekapuk dengan pemukiman yang padat, membuang sampah ya tidak teratur seperti sekarang ini, bahkan gersang tanpa ada tanaman di depan rumah, terus kemudian pohon-pohon besar juga hampir tidak ada, terus ditambah lagi data dari rumah sakit daerah juga bisa di cross check, yang mana saat itu Sekapuk ini sudah terbiasa turut serta mengirim pasien bahkan tidak tertolong demam berdarah. Nah, ini kenyataan pahit yang kita rasakan saat itu. Terus kemudian sampai pada ke arah Setigi itu berawal ya memang tadi bagian visi misi dengan kondisi yang serba terbatas, kita bersihkan lahan, salah satu lahan pembuangan akhir sampah. Nah, di situ tempat pasca tambang tahun 2003 dijadikan tempat sampah oleh masyarakat kami. Kemudian tepatnya di 2018 mulai kita bersihkan, kurang lebih 10 bulan Pak Kris untuk membersihkan itu. Setelah bersih, kita kembali berpikir, kalau kita mau bangun wisata, modalnya apa? Nah, jadi di sana ya dari beberapa masyarakat dan juga teman-teman yang memang saat itu tidak percaya kalau saya mau bikin wisata, terus kemudian lahannya di mana, setelahnya lahan sudah dapat, mereka tidak percaya lagi karena kebetulan itu yang dipilih adalah bekas tambang. Terus kira-kira ditanami pohon itu bisa tumbuh apa enggak? Rumput aja tidak ada, hanya batu kapur, meragukan. Jadi apakah ketika ragu itu saya harus menghentikan langkah saya? Tidak, karena saya menyampaikan sama teman-teman dan insya Allah saya lebih senang memberikan nasihat itu dengan perbuatan. Jadi tidak cuma berucap gitu saja, tapi real, termasuk waktu membersihkan itu hari ya sempat kita tidak pulang-pulang, kalau habis layanan sore saya harus ke tempat itu bersihkan, ngajak teman-teman bersihkan sampah. Terus kemudian bagaimana saya mendapatkan uang saat itu, saya harus meyakinkan masyarakat. Itu pun tidak semuanya. Terus kemudian ya karena sudah kita tekad, kita yakini, dan saya berusaha untuk memberikan tauladan bagaimana kita sebagai generasi seharusnya itu generasi yang punya inovasi, generasi yang inovator, bukan generasi yang provokator. Karena saat itu kan memanas ya Pak Kris, karena sistem pemerintahan kita calon kepala desa harus ada rival, jadi cenderung lahir banyak calon-calon provokator, sehingga saya sering nulis hashtag jadilah generasi yang inovator, jangan jadi generasi yang provokator. Nah, ini kita buktikan, sehingga dalam perjalanan saat itu proses pembangunan di Januari 2019 saya kasih hashtag lagi. Hashtagnya itu kita lebih baik jadi pribadi yang bisa menginspirasi, jangan sampai kita hanya sebatas generasi yang mewarisi. Ya, jadi ini kita sampaikan berulang-ulang kepada masyarakat. Ayo kita berinovasi, ayo kita memulai, jangan cuma sebatas mewarisi dan mewarisi. Nah, ini akhirnya
dengan keterbatasan kami yang di desa dan juga keterbatasan saya, sehingga tanpa ada konsultan, tanpa ada insinyur, tanpa ada desainer untuk tata ruang, sehingga kita harus total. Dan ini sebagai bukti kepada teman-teman yang lain, jangan karena tidak ada istilahnya konsultan, tidak punya insinyur, lalu yang lain tidak mau membangun, itu keliru. Karena pada hakikatnya kita hidup ini sudah dibekali berbagai hal, dengan kesehatan, pemikiran, apalagi teman-teman kepala desa, saya yakin lah kalau memang niatnya membangun desanya dengan yang ada di pikirannya, kalau memang mau dikerjakan secara istiqomah maka akan wujud, karena pemikiran itu juga anugerah gitu loh. Jadi tidak harus nunggu konsultan dulu atau nunggu modal dulu, yang penting kerja gitu. Terus dalam proses pembangunan, apakah ada campur tangan pemerintah daerah? Ya, kalau dulu proses pembangunannya tahun 2019 itu tidak ada campur tangan, tidak ada arahan, tidak ada istilahnya apa ya. Yang ada itu cuman ya memang kita di desa itu ada undang-undang desa yang memberikan keleluasaan kewenangan pemerintahan desa untuk mengembangkan potensi. Jadi kalau dibilang bantuan pemerintah bentuknya ya kewenangan itu pun dari undang-undang desa. Tapi kalau bicara yang istilahnya dana berupa rupiah, material, ada BK, ada BAK, ada yang namanya pokir, kalau dewan-dewannya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sampai kapan? Coba saya ingat-ingat itu sampai pada kemarin. Sampai pada kemarin dinobatkan tahun 2020 sebagai wisata buatan terbaik se-Asia. Di Bali itu kami tidak menerima yang namanya rupiah. Bahkan kemarin dengan pemerintahan yang baru ini kita sudah dinobatkan baru semalam sebagai pemenang wisata buatan terbaik nomor 1 se-kabupaten ini juga belum termasuk sampai pada malam ini kalau bicara rupiah. Tapi kami sudah dijanjikan kalau tahun ini akan dibantu sama pemerintah berupa rupiah, itu pun nanti arahnya di agro. Jadi ketika strategi ini sudah mencapai capaian itu, kami ya saya sampaikan itu tadi, jangan berhenti berinovasi meskipun kita dapat prestasi. Jadi kebetulan sekarang kita pengembangan di agrowisata, itu tanah bengkok kepala desa terpilih, tapi diserahkan kepada pemerintahan desa untuk dijadikan sebuah objek yang memiliki keuntungan dan dikelola bisa menguntungkan untuk memperkuat PADES. Jadi itu ada bengkok saya, kita jadikan wisata ini, wisata agrowisata untuk memberi edukasi. Ini yang mau dibantu nanti sama pemerintah Gresik, kurang lebih 400 juta, dan itu untuk kandang kambing dan juga tower. Peruntukannya itu kita 400 juta, terus kemudian ada pokir 70 juta, itu peruntukannya nanti untuk membuat sarpras, beberapa gazebo dan juga toilet. Cukup nggak cukup? Dicukupkan. Ya, kalau namanya bantuan, saya bahasanya kayak semalam itu saya bersyukur. Bahkan saya sampaikan ke teman-teman yang lain, saya bersyukur pengakuan ini mudah-mudahan bisa menyupport teman-teman desa yang lain. Ternyata pemerintah daerah itu juga melihat. Jadi dengan pengakuan itu termasuk ya perlu kita apresiasi bersama. Karena kadang-kadang kita ini jujur, kemarin itu sempat miris ketika dapat anugerah terbaik se-Asia, tapi di lokal aja tidak ada pengakuan. Lokal tanda kutip itu pemerintah daerah, tidak ada pengakuan. Kalau diakui paling tidak kan, oh dibantu ini, terus ini tidak dibantu. Saya nanam pohon, ribuan pohon di Setigi, itu satu pohon pun tidak ada dari pemerintah. Dan yang namanya rumput yang 1 meter 40.000, kalau luasan 5 hektar itu sudah berapa ratus juta. Itu 1 meter pun tidak dibantu oleh pemerintah. Nah, apakah kami tidak punya dewan? Punya. Dengan berbagai dalil, yang namanya dalil kan dibolak-balik, mereka yang menang kalau dalil untuk membenarkan. Tapi yang jelas fakta yang dirasakan di desa itu tidak merasakan rangkulan dan kehangatan pemerintah. Nah ini yang saya sayangkan saat itu, dan mudah-mudahan dengan pemerintahan yang sekarang ini, Mas Bupati yang populer Gus Bupati ini benar-benar bisa sinergi, dan dengan kegiatan semalam itu ya menunjukkan keseriusan itu mudah-mudahan, sehingga apa yang kita harapkan kebetulan yang di Setigi ini saya sampaikan,
tidak hanya desa tertinggal yang bikin masalah. Ternyata ketika desa mandiri kayak Sekapu ini juga masalah. Apa masalahnya? Ingin percepatan pembangunan. Kami ini untuk saat ini didatangi lebih dari 500 kepala desa. Jadi mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung itu malah dewan. Terus Pamekasan, Sumeneb, Madura itu dewannya yang datang. Terus termasuk Kabupaten Gianyar itu camat sekabupaten, kepala desa sekabupaten, dipimpin kepala dinas PMD 96 orang dari Bali ke sini. Nah ini kan persoalannya apa? Sehingga di sini tuh ada penginapan. Mengingat Sekapu dengan Gresik kota yang ada hotel, ada fasilitas itu jauh. 1 jam, jadi itu sangat melelahkan bagi para pengunjung. Jadi harapan saya ini nanti sudah saya sampaikan kepada Mas Bupati dan juga Ibu Wagub yang sudah 2 kali Ibu Wagub kegiatan meskipun itu sifatnya silent, tapi sudah mendatangi sedikit, saya sudah terima kasih. Dan saya sampaikan kalau bicara Gresik kota bandar itu saya sangat sepakat, bukan karena saya punya latar belakang sebagai nakoda, tapi pure saya turut bangga dengan harapan nanti di Setigi sudah saya siapkan lahan, mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan sama pemerintah daerah, terlepas itu sifatnya hibah atau kerjasama untuk meningkatkan PAD, monggo. Yang jelas kita minta kapal waktu itu, kapal ditaruh di atas gunung. Ini sebagai media edukasi, media dakwah, kita ingatkan kembali ketika bicara kapal, yang pertama kali bisa bertahan di atas laut beserta makhluk-makhluk lain adalah Nabi Nuh. Bahkan itu nanti sudah saya siapkan namanya BKN, bukan kapal Nuh, kapal yang di atas tebing, dan ini sebagai bukti real, tidak ada jargon atau mengingatkan sebuah sejarah Gresik adalah kota bandar. Tapi sekarang ini Gresik tetap menjadi kota bandar dan kota terbaik di Indonesia. Itu harapan saya. Jadi ya mudah-mudahan nanti dengan demikian didatangkan kapal kargo, nanti kamar-kamarnya dijadikan penginapan, kemudian nanti ponton palka bisa dijadikan tempat acara apa kan bisa. Jadi ya besar harapan kita kepada pemerintah dan jangan ragu lah kalau bicara wisata. Sekapu yang kondisinya desa tertinggal mampu membangun karena kita gali potensi alam, kemudian potensi sumber daya manusianya sehingga kita punya wisata, dan akhirnya kemarin tahun 2020 kami ini beromset 5,2 miliar tahun 2020, padahal pandemi mulai bulan 3, bulan 4 itu PSBB, tapi faktanya kami bisa mengumpulkan uang 5,2 miliar dari wisata saja. Nah ini yang saya tanyakan, kenapa gitu loh, so, sedalam ini sehingga mewujudkan secara pribadi membuat apa ini namanya rumah atau padepokan kalau saya menyebut ya, padepokan karena banyak dan boleh dikunjungi siapa saja yang Depok di sini. Nah apa lagi Ya, kenapa bikin rumah ini? yang jelas ini saya mencoba untuk ya yang jelas ini kita harus percaya diri di mana kita dilahirkan. Seperti halnya contoh sekarang ini saya dilahirkan kebetulan dengan suku Jawa, ya saya harus bangga dengan Jawa. Saya besar dan juga hidup di tanah Indonesia, ya saya harus bangga dengan Indonesia. Karena disadari atau tidak, jiwa seni itu sudah terpatri bersamaan dengan kelahiran kita. Sebuah karya seni dari kedua orang tua kita, akan tetapi karya seni itu dijajah oleh hukum budaya. Jadi makanya kalau orang Jawa, orang Sumatera itu beda kostumnya, busananya, pola bicaranya. Dan perlu diketahui juga, yang budaya yang luar biasa dan indah itu dijajah lagi, Pak Riz. Dijajah sama hukum pemerintah. Hukum apa namanya, sebelum pemerintah dijajah sama hukum agama. Jadi dengan keragaman, keanekaragaman agama itu sehingga budaya ini mulai bergeser kalah dengan hukum agama. Jadi itu terus kemudian agama ya dijajah lagi dengan hukum pemerintah, dan sekarang ini kita harus mewaspadai ternyata pemerintahan manapun dijajah oleh
penguasa yaitu ekonomi. Saya tidak bicara itu dolar atau euro atau apa, tapi faktanya aturan-aturan itu sesuai selera siapa pemegang ekonomi. Dan fokusnya berarti soal globalisasi. iya, jadi ketika sudah bicara itu, paling tidak saya sudah mencoba mempertahankan apa yang ada di diri saya. Ketika saya dapat rezeki ingin bikin rumah pun, saya tidak rumah yang neko-neko, cukup papan, lantainya juga papan. Saya tidak mengenalkan yang keramik, yang istilahnya yang bagaimana apapun. Iya, ini papan dan ini memang patut kita bersyukur karena ternyata justru malah kita yang muda ini tinggal mengingat nama aja sudah sulit. Nama-nama bagian-bagian ini ada nilai-nilai pesan semua. Sepertinya kita ini simbol-simbol yang tertanam di rumah ini ya. Ya ini paling tidak kan seindah semegah apapun itu harus ada penyangga dan penyangga yang kuat. Ini namanya soko guru. Nah, soko guru. Terus nanti dalam bicara soko guru tentu ada yang diajarkan atau yang diajari. Itu ada soko perancik yang istilahnya untuk samping-samping, terus nanti dikasih papan-papan ini, terus ada plafon yang sekarang simpel dengan bahasa supaya tidak kalah mereka mengatakan plafonnya itu bagus, dikatakan plafon minimalis. Padahal kita kan dari dulu sudah diajarkan sama leluhur ini tumpang sari, ini kan wah tumpang sari. Jadi ya meskipun minimal dan minimalis tadi kan keindahan, terus keuletan, ketelatenan. Karena ini sudut sama sudut yang satu itu tidak hanya matching sudutnya, tapi memang harus sama, reliefnya, motifnya itu harus sama. Terus kemudian aneka ragam ukir, Jawa Timur itu beda dengan Jawa Tengah, Jawa Tengah beda dengan Jawa Barat. Itu kekayaan keragaman. Iya, dan itu hampir lupa, hampir punah. Dan yang menantang lagi kita buktikan kalau memang kita nggak usah minder lah, meskipun kalau aturan pemerintah itu rumah papan dan lantai papan itu miskin, nggak apa-apa. Saya dikatakan miskin nggak apa-apa lah. Yang penting saya sudah menjalankan, ini bagian dari perjuangan. Termasuk yang disampaikan Pak Pes dan juga beliaunya tadi, nyentriknya ini sebenarnya secara kebetulan Pak. Kebetulan itu saya sudah punya niatan beberapa kali potong, tapi nanti akhirnya tidak jadi potong. Terus akhirnya saya pertahankan ketika ada yang negur dari pemerintahan, Pak tolong dirapikan ini rambut. Saya geram. Ketika mereka yang di atas kami, dinas-dinas di atas pemerintahan desa, saya sampaikan, Anda mencari tampilan atau capaian. Karena apa? Kami sudah kerja. Kalau hanya disuruh setel rapi, rambut, baju setrika, kapan kami kerjanya? Dan budaya inilah yang istilahnya selengean boleh, yang penting hasilnya kan. Ya, sekarang ini memang banyak orang buat teh manis tapi bermis. Mending murah tapi bermanfaat bagi masyarakat. Siap. Rapi tapi kerjanya tidak rapi. Iya. Mending acting tapi manis tapi belum sembarangan. Bermis itu cenderung bermis ya. Nah, saya lihat juga banyak ukiran di sini. Apa ukiran ini dipesan sesuai permintaan. Pesan sesuai permintaannya. Jadi ini terus di belakang ini kok ada gunungan itu apa ini? Pintunya diberi gunungan ini. Jadi itu simbolnya karpe. Ya, kalau dalam dunia seni pewayangan munculnya gunungan itu kan memulai cerita baru. Terus kemudian hilang gunungan dan muncul lagi itu berarti beda bab lagi. Kalau dalam buku itu bab 1, bab 2, bab 3. Dan harapan kami ketika ini sudah menjadi sebuah tempat hunian, kita sudah buka gunungan itu selalu lembaran baru. Jadi hitungan satu hari kita buka 10 kali, ya di situ harus ada 10 kali lembaran baru. Jadi ini sebagai bentuk pesan saja, makanya saya taruh di pintu utama. Pintu utama. Kalau pintu pesan itu untuk siapa? Ya untuk yang berkunjung tentu, dan juga untuk semua. Jadi kita ini jangan istilahnya terbawa dengan masa lalu yang berlebihan, karena biar bagaimanapun itu juga membawa dampak yang kurang baik kalau kita terlalu terbawa, terlepas itu masa lalu yang menyenangkan atau menyakitkan. Yang jelas masa lalu itu sebuah cerita dan masa depan kita adalah sesuatu yang baru yang akan datang itu. Jadi ini saya taruh di pintu utama sebagai pesan, buka tutupnya gunungan berarti beda lakon.
Saya setuju. Saya setuju bahwa dalam hidup itu memang kita tidak sekedar melakukan apa yang harus dilakukan saja, tapi create inovasi tadi harus dijalankan. Ini sama Dio sekedar itu artinya pokoknya ono. Nah itu kan bagus. Ya pokoknya itu sudah harus selalu pokoknya. Nah ketika ada gunungan menggambarkan lembaran-lembaran kehidupan, ini saya melihat merasakan ada antusiasme untuk selalu maju. Artinya bab itu tidak berhenti di bab satu, ada bab lain. Perkara nanti sing lanjutno sapa ora bisa wae. Tapi kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ini menarik sekali Pak Inggi ya. Jadi Jadi apa itu kredit tua ini? Jadi Pak Lurah dari kredit. Saya berada di rumah. Jadi sejarah itu kan begini. Sejarah itu masa lalu itu jangan hanya sebagai nostalgia. Kalau nostalgia kita sakit karena koyo enak dia koyo ini atau sedih terus dirasa-rasa terus nanti kalau sudah mantul jadi berdendam yang negatif ya. Tapi kalau sejarah itu dianggap sebagai batu pijakan. Masa lalu itu adalah pelajaran untuk menata masa depan yang lebih baik. Nah itu sesungguhnya kalau kita belajar sejarah gitu ya. Nah ini kami sudah lakukan itu. Karena itu manusia yang inspirasi ini memang perlu diviralkan. Ya. Jadi kehadiran kita di sini juga bagian dari edukasi buat anak-anak muda. Ya, untuk nganten tok, untuk paesto, ya Korea, ya, tapi tidak bisa membuat atau membangun bangsa dan negaranya. Sekalipun itu dimulai dari desa. Karena membangun desa adalah membangun bangsa dan negara. Ya, terima kasih Pak Lurah atas semua apa yang sudah disampaikan. Semoga jadi inspirasi bagi saya pribadi dan bagi yang nanti bisa melihat di channel kami. Dan saya berharap jangan sampai kita berhenti ketika kita belum sampai pada titik klimaksnya. Dan setelah kita titik klimaks juga sampai Allah mengendaki berhenti. Sampai mengendaki berhenti. Ya. Tapi bukan tadi yang sakit tidak barokah. Jadi nanti bisa digarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah atau Pak Inggi dan disampaikan oleh Pak Kres tadi sebagai acuan untuk kita lebih bisa menjadi orang yang inspirator, bukan orang yang provokator. Itu yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf bila ada hal yang mungkin kurang berkenan, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.